Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin lagi alur cerita dari Pengangguran Pecundang Penantang Dewa. Bagi kamu yang bingung bisa tuh ke playlist kita, Pengangguran Pecundang Penantang Dewa, atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Untuk kamu yang udah setia nonton obrolan isekai, terima kasih banget. Dan sekarang, ayo kita masuk ke kisah Pengangguran Pecundang Penantang Dewa part 51. Di video sebelumnya, Han Sung-yeon tuh sedang berada di lantai 26, lantai dengan tema Medan Perang Para Dewa. Han Sung-yeon sudah menyelesaikan tantangan dalam lantai tersebut, yaitu menguasai 2/3 dari wilayah yang telah ditentukan. Tapi Han Sung-yeon tuh ternyata nggak mau keluar dari lantai 26. Dia mau mengalahkan dewa yang lahir di lantai tersebut. Dewa yang telah disiapkan menara untuk mengakhiri Han Sung-yeon. Dewa ini adalah God of Struggle, Victory, and Death. Kita tahu sendiri tuh, kalau dewa dengan 3 nama biasanya punya kekuatan yang enggak ngotak. Nah makanya Menara tuh percaya diri bakal menang dari Han Sung-yeon. Jadi dia menyiarkan pertarungan tersebut secara langsung pada seluruh dewa dan administrator yang terhubung dengan Han Sung-yeon. Sekarang Han Sung-yeon juga udah siap untuk melawan God of Struggle, Victory, and Death. Han Sung-yeon yang tahu kalau pertarungan ini akan membahayakan semua orang itu memerintahkan God of Wrath untuk pergi dari sana. God of Wrath ditugaskan untuk mencari tempat aman untuk semua dewa lain. Awalnya dewa ini tuh nggak mau melakukan itu karena dia merasa sebagai apostel milik Han Sung-yeon, God of Wrath harus ikut bertaruh. Nah menurut Han Sung-yeon, hal itu adalah salah. Misi penyelamatan semua dewa yang menyembah Han Sung-yeon adalah misi resmi pertama God of Wrath. Jadi dewa ini itu harus melakukannya dengan benar. Mendengar pernyataan tersebut, God of Wrath langsung melangkahkan kakinya memimpin semua dewa pengikut Han Sung-yeon keluar dari medan pertarungan. Sebelum pergi menjauh dari tempat tersebut, God of Wrath masih sempat berbalik dan memperingatkan Han Sung-yeon untuk tetap selamat. Sebab God of Wrath itu mau menjadi dewa yang mengalahkan Han Sung-yeon. Han Sung-yeon yang ngedenger hal ini itu cuma tersenyum dengan pesan tersebut. Setelah semua dewa pengikut Han Sung-yeon pergi, Damchumo tuh mulai memperingatkan Han Sung-yeon. God of Struggle, Victory, and Death ternyata mulai membesar. Ukurannya tuh bertambah karena Divinity Giant yang dimiliki oleh dewa tersebut. God of Struggle, Victory, and Death yang siap bertarung kemudian sadar kalau dia adalah seorang dewa palsu. Untuk menjadi dewa asli menggantikan Han Sung-yeon, si dewa palsu ini harus memenangkan pertarungan melawan Han Sung-yeon. Pertarungan Han Sung-yeon melawan dewa palsu di hadapannya pun dimulai. Han Sung-yeon terus beradu serangan sambil mendengar dewa palsu tersebut mengoceh mau jadi dewa kematian yang asli dan naik ke ranah para dewa kuno. Omongan dewa palsu ini tuh nggak bisa dianggap remeh guys. Dia ternyata bisa menggunakan Divinity Death milik Han Sung-yeon. Han Sung-yeon dan para dewa kuno yang menonton itu sampai terkejut dengan dia bisa menggunakan Divinity Death. Han Sung-yeon kemudian menggunakan Divinity Command untuk memerintahkan dewa palsu tadi berhenti menggunakan Divinity Death. Divinity Command ini ternyata berhasil mencegah si dewa palsu menggunakan Divinity Death milik Han Sung-yeon. Pertarungan pun terus berlanjut. Han Sung-yeon mulai melakukan serangan dengan menerjang ke depan. Dewa palsu yang dilawan Han Sung-yeon tuh kemudian mengaktifkan 2 Divinity sekaligus. Radiance Bind untuk mengikat Han Sung-yeon dan juga Thunderfall untuk ngehujani Han Sung-yeon dengan petir. Kombinasi ini harusnya tuh sempurna untuk menjatuhkan Han Sung-yeon. Tapi itu ternyata enggak pernah terjadi. Han Sung-yeon mengaktifkan divinity-nya, Blessing, yang bisa membatalkan semua divinity eksternal yang mengarah pada Han Sung-yeon. Han Sung-yeon tersenyum dengan apa yang bisa dia lakukan. Dewa palsu yang melihat Han Sung-yeon memiliki divinity yang bisa menghilangkan divinity lain, itu mengaktifkan salah satu divinity terkuatnya, bernama Victory. Divinity Victory ini itu bisa menghilangkan kemungkinan si dewa palsu untuk dikalahkan. Maka hilanglah Divinity Blessing dari Han Sung-yeon. Divinity Victory milik si dewa palsu ini emang terdengar sangat mengagumkan, tapi ternyata punya kelemahan. Divinity Victory itu punya cooldown sampai 12 jam. Nah namun menurut si dewa palsu itu sudah cukup. Dia kemudian ngajar Han Sung-yeon tanpa ampun ke dinding gua. Keberhasilan serangan dari dewa palsu tersebut membuatnya besar kepala tuh. Dia udah yakin bakal menang. Apalagi dewa palsu ini punya divinity bernama Conflict
Divinity ini tuh bisa ngereset cooldown Divinity si dewa palsu. Dengan kata lain, dia tuh bisa nge-spam Divinity Victory yang overpower banget secara terus-menerus. Dengan combo Divinity Conflict dan Divinity Victory, dewa palsu yang udah merasa senang ini mulai ngebacot. Dia bilang Han Sungyeon itu lemah karena terlalu sering dibantu oleh para dewa. Makanya saat si dewa palsu ini mengambil posisi Han Sungyeon dan jadi dewa kematian asli, si dewa palsu ini menggaransi dia nggak akan menerima bantuan dewa manapun. Dia akan ngebantai siapa saja yang berani menentang menara dan jadi anjing sempurna untuk menara. Han Sungyeon yang mendengar hal ini malah tersenyum sebelum dia terkena satu pukulan telak. Han Sungyeon yang tersenyum sebelum terkena pukulan ternyata memiliki kartu as lain. Han Sungyeon tuh ngaktifin Gemstone of Treasuring, item rank SS+. Han Sungyeon kemudian berhasil lolos dari serangan si dewa palsu. Dewa palsu ini tuh heran gak percaya kalau Han Sungyeon masih bisa ngelawan. Nah, Han Sungyeon kemudian menyuntikkan Divine Power pada item tadi untuk ngukir Divinity Fighting Spirit. Dewa palsu yang melihat Han Sungyeon baik-baik saja dan malah memulai rencana baru kemudian mulai panik. Dewa palsu ini mengaktifkan Divinity Victory miliknya untuk menghapus kemungkinan dia kalah. Namun saat diaktifkan, dewa palsu ini tuh malah dapat notifikasi error. Kekuatan Han Sungyeon nggak bisa dibendung oleh Divinity Victory milik si dewa palsu. Han Sungyeon yang menerjang ke depan juga tahu tuh dirinya udah begitu kuat hingga tidak bisa dihentikan Divinity Victory sekalipun. Han Sungyeon memiliki keyakinan ini karena Divinity Fighting Spirit yang disatukan dengan item rank SS+ langsung mendapatkan peningkatan. Divinity yang biasanya cuma bisa menggandakan kekuatan sampai 100 kali, sekarang berevolusi meningkatkan kekuatan mencapai 10.000 kali. Ya wajar sih kalau si dewa palsu ini jadi ayam di tangan Han Sungyeon. Jauh dari tempat Han Sungyeon bertarung, para dewa bawahan Han Sungyeon yang sudah sampai di tempat aman malah mulai mengobrol. Banyak dari dewa ini merasa kalau Han Sungyeon mau bertarung sendirian karena Han Sungyeon takut terlihat kalah. God of Wrath yang mendengar hal ini mulai membenarkan rumor tersebut. Bahkan God of Wrath tuh bilang dia bisa melawan si dewa palsu tersebut seorang diri tanpa masalah. Ya itu sih perkataan God of Wrath ya guys. Namun sedetik kemudian perkataan itu sepertinya bakal dia telan. God of Wrath tuh melihat cahaya yang menjulang naik di langit. Sebagai dewa yang punya kelebihan dalam pertarungan, God of Wrath tahu betul kalau cahaya tersebut itu udah nggak masuk akal. Han Sungyeon itu nggak menggunakan Divinity atau mana untuk melayangkan si dewa palsu keluar dari gua pertarungan. Tapi itu semua murni kekuatan fisik yang dimiliki Han Sungyeon. Ya dengan pemandangan tersebut, kalau kekuatan fisik Han Sungyeon aja sebesar yang terlihat, semua dewa yang meragukan Han Sungyeon tadi malahan menatap dengan kagum. Han Sungyeon yang sudah ngempasin si dewa palsu keluar dari tempat mereka bertarung langsung saja ngebacot. Bacot dibalas bacot dong. Nah, Han Sungyeon itu bilang kalau harusnya si dewa palsu ini sekarang sadar perbedaan kekuatan mereka jauh banget. Si palsu itu dibuat oleh menara jadi terlalu bergantung pada menara. Sedangkan Han Sungyeon itu asli berkembang dengan kehendak pribadinya. Dewa palsu yang mendengar hal ini tuh mulai menggila. God of Struggle, Victory and Death yang awalnya mengerti dan sadar kalau dia adalah versi palsu, dari Han Sungyeon tuh mulai ngebacot nggak jelas. Sekarang tuh dia merasa kalau dirinya adalah dewa kematian yang asli. Dewa palsu ini kemudian bangkit dari posisinya yang telah jatuh tak berdaya, sekarang malah membuat gelombang kekuatan yang sangat besar. Notifikasi muncul kalau menara tuh melakukan intervensi di lantai 26 secara langsung. Sesaat setelah notifikasi tadi muncul, si dewa palsu tadi udah berdiri tegak dengan wajah mirip Han Sungyeon. Menara tuh ternyata menjadikan si dewa palsu ini sebagai wadah resmi menara. Bahkan menara memberikan sebagian dari kemampuan Han Sungyeon pada si dewa palsu. Han Sungyeon yang melihat hal ini tahu betul kalau menara telah bersikap ekstrim untuk menyingkirkan Han Sungyeon. Dewa palsu yang mendapat tubuh mirip Han Sungyeon itu jelas begitu bahagia. Dia bahkan bergerak cepat muncul di depan mata Han Sungyeon dan langsung melakukan serangan. Tiap pukulan dari dewa palsu penuh dengan omong kosong kalau dia itu akan mengalahkan Han Sungyeon. Saat pertarungan terus berlanjut,
Dewa palsu ini bahkan bisa menggunakan skill Holy Light milik Han Sung-yeon. Serangan ini itu kemudian membuat sebuah ledakan besar. Han Sung-yeon tuh emang selamat dari serangan tadi, tapi persoalan telinganya itu nggak selamat dari bacotan si dewa palsu. Dewa palsu ini mengatakan kalau dia dan Han Sung-yeon nggak ada bedanya. Keduanya tuh cuma serangga dunia kalau enggak ada menara. Si dewa palsu bacot sambil tertawa terbahak-bahak. Han Sung-yeon yang mendengar kalau dia cuma serangga tanpa menara kelihatan terpuruk tuh dan membuat khawatir dewa lainnya. Han Sung-yeon mengakui kalau dia memang mendapatkan semua kekuatannya dari menara. Ya tapi bukan berarti menara itu punya kendali penuh pada Han Sung-yeon. Si dewa palsu yang mendengar Han Sung-yeon ini kemudian menaikkan dahinya karena begitu bingung. Nah, Han Sung-yeon yang tadi kelihatan terpuruk itu malah tersenyum. Ekspresi murung tadi itu cuma prank. Han Sung-yeon tuh akan memperlihatkan siapa dia sebenarnya pada si dewa palsu. Han Sung-yeon mengaktifkan mitos Transcendence, Soul Class Turning. Dengan mitos ini, Han Sung-yeon melepaskan semua ikatan kekuatannya dari pihak menara. Setelah Han Sung-yeon melepaskan ikatan tersebut, notifikasi muncul. God of Transcendence and Death memperlihatkan wujud aslinya. Han Sung-yeon yang telah melepaskan dirinya dari menara itu mulai pamer kekuatan. Han Sung-yeon tuh menggunakan special skill Demonic Circuit yang ngubah penggunaan mana jadi penggunaan energi demonik. Saat energi demonik mulai menyebar, dewa palsu di hadapan Han Sung-yeon tuh mulai resah. Ya jelas resah sih, karena sedetik kemudian dewa ini tuh langsung kehilangan tangannya. Han Sung-yeon ternyata menyerang dalam sekejap mata. Han Sung-yeon tuh mengatakan kalau si dewa palsu itu harus stop omong kosong, menganggap Han Sung-yeon cuma serangga tanpa menara. Semua dewa yang menyaksikan aksi ini melihat Han Sung-yeon dengan kekaguman. Dewa palsu yang melihat dirinya tertekan dan bahkan tidak bisa lagi membalas ucapan Han Sung-yeon jelas marah. Ini nih, orang nggak asik. Dia boleh bacot tapi pas bacotannya dibalas malah marah. Dewa palsu ini itu mengacungkan serangan ke depan Han Sung-yeon dan menggunakan Holy Light. Han Sung-yeon tuh emang seperti akan terkena serangan telak. Tapi itu tuh nggak pernah terjadi. Han Sung-yeon membalas dengan teknik berpedang miliknya, 100 Blade Flash C. Han Sung-yeon terus menyerang dengan teknik berpedang tersebut sambil mengaktifkan Divinity Transcendence. Kemampuan Han Sung-yeon meningkat sampai 72 kali lipat. Dengan kekuatan ini, God of Struggle, Victory, and Death sudah jelas bakal jadi bubur guys. Dewa palsu tersebut itu sebenarnya masih mau coba ngelawan dengan mengaktifkan Divinity Victory punyanya. Namun semua udah terlambat. God of Struggle, Victory, and Death itu telah hancur lebur. Han Sung-yeon yang menang dari dewa palsu kiriman menara tadi tidak cukup dengan memusnahkan dewa tersebut. Han Sung-yeon tuh mau memperingatkan menara jika berani melakukan hal yang sama. Han Sung-yeon mengaktifkan Divinity Harvest untuk memanen semua divine power dari si dewa palsu. Dengan begini, Han Sung-yeon tuh membuat divine powernya jadi 2 kali lipat lebih banyak. Dengan Han Sung-yeon berhasil menyerap dewa kiriman menara, menara tuh mana berani melakukan hal yang sama di kemudian hari. Bisa-bisa kalau menara mengirim dewa palsu lagi, malah akan membuat Han Sung-yeon bertambah kuat 2 kali lipat, seperti yang terjadi sekarang. Dengan kemenangan tersebut, Han Sung-yeon tuh secara resmi juga mendeklarasikan perang pada menara. Han Sung-yeon yang telah menang dari pertempuran yang begitu hebat, kemudian mulai melakukan keahliannya. Han Sung-yeon tuh menyerap jiwa dari God of Struggle, Victory, and Death. Saat mulai menyerap jiwa dari dewa yang baru dia kalahkan, Han Sung-yeon tuh malah dapat gangguan lagi dari menara. Han Sung-yeon kemudian menggunakan mitos Transcendence, Absolute Immutable. Hal ini membuat menara berhenti melakukan intervensi, padahal yang dilakukan Han Sung-yeon. Han Sung-yeon tuh menghancurkan notifikasi gangguan menara tersebut. Han Sung-yeon kemudian memperingatkan menara untuk tidak lagi mengganggunya saat menyerap jiwa yang memang jadi hak milik Han Sung-yeon. Menara pun berhenti mengganggu dan terdiam atas peringatan dari Han Sung-yeon. Ya menara tuh emang harus diam, menaranya kocak banget sih. Malah mau korupsi hak Han Sung-yeon. Udah mirip pejabat suatu negara nih yang suka korup hak masyarakat.
Nah, setelah Han Sung-yeon selesai menyerap jiwa dari God of Struggle, Victory Ended, maka Han Sung-yeon selesai dengan lantai 26. Han Sung-yeon sekarang udah sampai di ruang tunggu menara. Han Sung-yeon tentu saja senang dengan apa yang dia capai di lantai 26. Han Sung-yeon itu telah ngebuat unique trait necromancy-nya berevolusi jadi rank SS. Han Sung-yeon harusnya tuh ngecari tahu apa efek dari peningkatan rank tersebut. Namun sepertinya hal itu harus ditunda. Administrator White Crane Swordmaster ternyata meminta bantuan Han Sung-yeon. Han Sung-yeon yang melihat hal ini tuh sampai kaget. Karena Han Sung-yeon ternyata hampir lupa kalau dia punya janji dengan pendekar pedang wanita dunia murim tersebut. Han Sung-yeon kemudian bergegas ke wilayah White Crane Swordmaster. Di sana tuh wanita ini udah mulai malu-malu menatap Han Sung-yeon. Han Sung-yeon tuh sampai tertawa saat mereka duduk berdua. Karena White Crane Swordmaster tuh ternyata canggung di hadapan Han Sung-yeon sejak Han Sung-yeon berada di ranah dewa kuno. Han Sung-yeon kemudian mencairkan suasana kalau White Crane Swordmaster itu nggak boleh canggung. Karena bagaimanapun Han Sung-yeon tuh berkembang jadi dewa seperti sekarang karena ajaran teknik berpedang White Crane Swordmaster. Administrator cantik berambut putih ini tentu saja senang karena Han Sung-yeon mengaku kalau White Crane Swordmaster adalah orang yang spesial. Nah, Han Sung-yeon tersenyum melihat White Crane Swordmaster enggak lagi canggung. Lagi pula wanita rambut putih ini itu emang selalu mendukung Han Sung-yeon. White Crane Swordmaster yang melihat senyum tulus Han Sung-yeon kemudian mulai mendekat. Dari belakang punggung Han Sung-yeon, White Crane Swordmaster mulai membicarakan kehidupan pribadinya. White Crane Swordmaster ternyata tuh kehilangan keluarganya sejak kecil. Keinginan terbesar dari White Crane Swordmaster ternyata dia ingin Han Sung-yeon menjadi gurunya dan dilatih saat wanita ini masih kecil. Dengan kekuatan dari hasil latihan tersebut, White Crane Swordmaster berharap dia bisa memulihkan kehormatan keluarganya dengan tangannya sendiri. Permintaan dari White Crane Swordmaster ini memang tidak main-main karena dia meminta sambil menangis. Han Sung-yeon yang melihat hal tersebut menggaransi dia akan melakukan segalanya. Bahkan si White Crane Swordmaster itu nggak perlu menunggu lama. White Crane Swordmaster yang mendengar hal ini kemudian melepaskan tangannya dari Han Sung-yeon. Untuk Han Sung-yeon berangkat ke tantangan keinginan terpendam dari White Crane Swordmaster. Saat Han Sung-yeon sampai dalam tantangan keinginan terpendam White Crane Swordmaster, Han Sung-yeon tuh sudah dikagetkan dengan apa yang terjadi. Semua hal terbakar di depannya dan klan Baek itu dihancurkan secara menyeluruh. Han Sung-yeon yang ada di sana ternyata menjadi bodyguard dari klan Baek dan statnya dibatasi cuma di angka 80 doang. Han Sung-yeon yang masih bingung dengan apa yang terjadi kemudian diserang oleh sekelompok orang. Ya, Han Sung-yeon jelas menghajar semua kerocut tersebut dan menuntut sebuah penjelasan. Di tempat lain yang tidak jauh dari Han Sung-yeon, seorang pria tua lari dari kejaran musuh. Dia tuh membawa seorang gadis kecil kabur dari sana. Saat mencoba kabur, pria tua ini tuh malah tertimpa bangunan. Gadis kecil yang coba dia selamatkan tergeletak di tengah kobaran api. Bagi mereka berdua, sepertinya tuh dewa kematian sudah akan menjemput. Ya untung saja, saat akan diserang, pria tua bernama Baek Chon Hyuk ini itu diselamatkan oleh seorang pemuda. Ya siapa lagi guys, kalau bukan Han Sung-yeon yang kemudian membuat Baek Chon Hyuk dan anaknya kabur dari kobaran api. Saat berada di luar kobaran api, Han Sung-yeon tuh tersenyum melihat wajah anak kecil yang dia bawa. Anak kecil tersebut adalah guru Han Sung-yeon, tidak lain dan tidak bukan White Crane Swordmaster yang masih anak-anak dan imut-imut banget. Apa yang akan dilakukan Han Sung-yeon setelah ini? Bagaimana cara Han Sung-yeon melatih bocah sekecil itu untuk mengembalikan nama keluarganya? Kita nantikan saja kelanjutannya di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir dan jangan lupa like, share, dan subscribe obrolan isekai.